Baiklah, di video kali ini saya akan membuat cara penggunaan post dan get dalam bahasa pemrograman PHP. Yang perlu kita siapkan yang pertama yaitu XAMPP, nah ini di dalam XAMPP ini ada web server, salah satunya yaitu Apache. Langsung kita start, tunggu warna hijau, berarti artinya sudah jalan. Lalu buka text editor. Di sini saya menggunakan text editor Visual Studio Code. Dalam penggunaannya post dan get itu pada dasarnya adalah fungsi untuk mengirimkan data. Nah, kedua fungsi ini pada dasarnya mempunyai fungsi yang sama, metode get dan post ini, tetapi ada sedikit perbedaan dalam kedua metode ini. Nah, pada contoh kali ini, di sini saya telah membuat dua file PHP, yaitu file index.php dan process.php. Nah, kita mulai dari index.php. Pada halaman ini saya yang pertama menggunakan form. Nah, di dalam form ini kita harus menggunakan metode pengiriman yang saya gunakan. Yang pertama ini di contoh ini menggunakan get. Nah, action di sini adalah action untuk pengiriman datanya. Kemana data yang akan dikirim? Di sini saya mengirim datanya ke halaman proses.php. Jadi data yang dimasukkan di form index ini akan dikirim ke proses.php. Pada bagian input yang pertama, di sini mempunyai tipe teks, nama yang bernama nama, lalu placeholder. Untuk placeholder ini adalah untuk menampilkan teks di dalam inputannya. Untuk bagian inputan password, di sini tipenya password agar password itu tidak terlihat, nanti akan berbentuk titik-titik. Yang bernama sandi. Lalu untuk inputan terakhir itu bertipe submit dan tulisannya kirim. Saat data dari inputan indeks ini dikirim, nah dikirimnya menggunakan metode get, baru masuk ke proses. File yang dikirim menggunakan fungsi get itu diambil kembali, diambilnya menggunakan get juga. Setelah diambil menggunakan get, dimasukkan ke dalam string. String ini variabel, dimasukkan ke string yang sudah kita siapkan di sini. Nah, untuk nama itu dimasukkan ke dalam string nama kiriman. Untuk yang passwordnya dimasukkan ke dalam string sandi kiriman. Nah, di sini pada bagian echo ini untuk menampilkan file dari kedua ini harus kita simpan di dalam file htdoc. Jadi kita lihat, yang pertama kita pergi ke folder XAMPP kita. Di sini saya meletakkannya di partisi C ya. Masuk ke dalam XAMPP,
cari folder bernama htdoc. Nah, di dalam htdoc ini tempat kita menyimpan file PHP kita. Ini saya telah membuat folder ya. Nah, di dalam folder itu kita simpan file PHP kita. Nah, untuk membukanya kita perlu browser. Nah, di sini saya menggunakan browser Chrome. Setelah sampai di browser, kita perlu mengecek IP kita. IP yang kita gunakan itu bisa kita cek di CMD. Nah, di sini kita bisa buka CMD menggunakan jendela run itu dengan shortcut Windows R, lalu ketik CMD. Itu ketikkan perintah ipconfig. Nah, lalu akan menampilkan IP perangkat kita. Jadi bisa kita copy saja. Kita pastikan ke address bar / nama folder yang di dalam htdoc tadi. Lalu akan tampil halaman login. Jadi kita bisa mengimporkan data. Dan juga send. Saat dikirim, akan menampilkan inputan data yang telah kita input dari halaman index tadi. Nah, karena saya menggunakan metode get, jadi data itu akan terlihat di bagian address bar ini. Nah, di sini kan namanya Lucky Boy dan Sania 123. Itu untuk fungsi metode get. Untuk metode post bisa kita coba di sini, kita ganti metode yang menjadi post. Pengambilan datanya juga kita ganti post. Jika kita coba, kirim. Nah, saat menggunakan metode post itu tidak akan terlihat di address barnya karena dia menggunakan metode post. Berbeda dengan metode get yang menampilkan data yang telah kita inputkan, data yang kita kirim. Sekian video dari saya, terima kasih.